hormati moderator ya. Oh ya, siap. Nje, Oke, Mas Romi 2009 lulus. Nggak lulus, saya nggak sampai lulus 2 tahun. Oh, berarti gagal ya di tengah jalan ya. Oke. Lanjut. Iya. Temennya Ali Segaf, satu liting sama Ali Segaf. Iya. Kenapa nggak lulus? Mungkin bisa diceritakan, diusir apa gimana? Nggak lulus gimana? Pengen Udah nikah kaya dari Madura bawa tembaga, di sana jadi emas mungkin. pengen nikah sama orang Arab waktu itu. Oh iya. Enggak sekapa berarti ya. Tafadhol Romi Albi, saya beri waktu 2 menit. Ya ini kepada kebetulan Gus Aziz ini kan pernah di Hadramut ya. Iya. Antum selama di Hadramut itu sekarang saya agak heran gimana kisahnya kok bisa sangat kontra dengan guru-guru antum sendiri. Ya kebenaran ini Bang Romi, mencari kebenaran. Iya. Jangan tertawa. Jangan tertawa Hormati moderator. Jadi kalau salah meskipun guru ya salah gitu. Nah, pertanyaan Tolong saya, Satria bersarung ya, tolong. Jangan pertanyaan tertawa saya keras-keras, kepada dikit yang aja. namanya Gus Aziz, yang kebetulan beliau mengambil sanad keilmuan tapi memusuhi dalam hal nasabnya. Nah, musuh kan framing nih musuh katanya ini mencari kebenaran. Satria Mencari bersarung. kebenaran, framing lagi. Satria bersarung, tolong Saya masih ditahan punya ya. 3 menit ya. Sabar Iya, Satria saya bersarung ya. Saya punya waktu 2 menit. Jadi guru-gurunya berbeda pendapat, itu anggap berbeda pendapat bahasa lebih halusnya ya. Ya, Itu kok bisa sekarang Kang Gus Aziz seorang murid itu menjadi alamah dan menafikan nasab guru-gurunya. Nah, Ya. itu gimana kisahnya itu? Ya, Seakan-akan Habibullah Baharun itu, wah Baharun ente palsu ente, Habib Umar palsu ente, Habib Salim palsu ente. Nah, Ya. itu kayak gimana? Ya, Sebentar Mas Aziz. Sebelum dijawab Mas Aziz, perlu diketahui para penonton, Romi ini ingin menanyakan perihal sanad keilmuan ya, namun dia gagal bukan dalam belajar di Enggak Al-Ahqaf. gitu, nanyain gimana ceritanya kok bisa beda haluan gitu loh. Iya. Bentar dulu, saya turunkan semuanya ya. Iya. Oke, saya ingin mengambil kesimpulan bahwasanya pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Aziz tadi ya. Cuman di sini perlu diketahui Romi ini gagal ya, tidak sampai lulus ya. Mungkin bisa diambil kesimpulan derajat pangkatnya masih lebih tinggi Mas Aziz. Monggo silakan Mas Aziz. nggak boleh gitulah Gus ya, nggak boleh gitu. Nggak apa-apa, gitu juga nggak apa-apa. Semua orang punya alasan. Iya enggak boleh gitu. Boleh. Untuk saat ini boleh karena saya moderator di sini Oh ya, penguasa. siap. Siap. Ampun. Moderator menyerang personal. Aduh. Boleh ngomong, saya ngomong ya, boleh ya? Boleh ya. Siap. Jadi gini kronologisnya itu. Di bulan Ramadan tahun kemarin ya. Ramadan yang kemarin dan kemarinnya lagi tuh awal-awal viralnya tesis Kiai Haji Madudin itu. Nah, pada awalnya memang ada desas-desus itu mengenai bahwasanya Ubaidillah itu tidak bersambung kepada Ahmad bin Isa atau langsunglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan seterusnya lah dari ulasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin itu ya. Pada awalnya saya menentang. Waduh, ini Kiai Imad, wih, ini satu klan yang dihabisin ini. Gimana? Nah, makanya disitulah saya telusuri itu benar atau enggak sih sebenarnya kesimpulan atau tesis yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin itu. Itu saya awalnya membela. Bahkan saya itu belanja kitab sampai 5 juta itu dari kitab-kitabnya Ba'alawi, kemudian kitab-kitab nasab dan seterusnya. Saya sinkronkan. Oh iya ya. Pada akhirnya mencapai sebuah kesimpulan bahwasanya benar apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin itu memang sesuai dengan data-data yang beliau kutip. Nah, sehingga dari situlah saya
memilih untuk apa namanya membela kepada Kiai Haji Imaduddin. Mufarokoh. Mufarokoh. Ya betul, dengan Balawi. Karena memang pada dasarnya ketika itu saya semenjak kuliah, semenjak pesantren itu saya memang kritis itu Kang Romi ya, mohon maaf. Saya memang Alhamdulillah. dan apa namanya, apalagi ketika dihadapkan dengan polemik nasab yang sampai terjadi saat ini berlangsung hampir 2 tahun ini. Dikuatkan dengan data-data yang mampu untuk saya capai. Halo, Host, di mute host. Di mute host. Apa ini? halo. Oke, Ya. lanjut. Karena saya ini sangat-sangat tertarik, di samping saya itu kritis dan juga tertarik dengan pengetahuan dan keilmuan, sehingga saya itu berbalik, malah mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin. Nah, sehingga sangat salah ketika saya ini di framing sebagai seseorang yang sangat benci kepada para habaib atau melawan, ya tidak. Karena meskipun saya ini sebagai seorang YouTuber ya, saya tidak pernah merosting guru-guru saya ini. Ya, meskipun mereka itu apa namanya dalam menyampaikan sebuah statement itu cukup kontroversi gitu ya. Saya tidak melawannya. Bahkan jangankan guru-guru saya, bahkan senior-senior saya seperti siapa Buya Yahya itu ya. Itu juga tidak saya ini langsung itu. Tidak saya kritisi secara langsung. Nah, itu bentuk dari apa? Penghormatan saya kepada beliau-beliau. Karena kalau misalkan apa namanya saya ini tidak apa namanya ya atau tutup mata lah atau menyerang dengan serangan yang brutal, ya tentu ini tidak sesuai dengan apa yang atau prinsip yang saya miliki, begitu. Sehingga meskipun ini kaitannya adalah dengan nasab dari guru-guru saya, ya nggak masalah. Emang kenapa? Ketika memang itu adalah sebuah kebenaran. Dan perlu diingat bahwasannya untuk apa silsilah keilmuan yang saya dapatkan itu tidak hanya dari kalangan habaib saja. Memang dari sanad keilmuan dari kalangan habaib itu sangat mewarnai apa namanya ya wilayah atau keilmuan saya ya. Nah, namun juga saya ini justru termotivasi oleh apa namanya guru-guru saya ketika saya ini sebelum masuk di pesantren atau lembaga pendidikan milik habaib. Guru yang pertama sangat saya hormati dan sangat saya muliakan itu bukan siapa-siapa kecuali orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri yang mengajari saya membaca Al-Quran, mengajari saya kitab, ya dasar-dasar kitab dan seterusnya. Jadi menurut saya no problem karena memang ini saya memandangnya dari sudut pandang keilmuan. Jadi begitu Kang Romi. Oke. Saya lanjut bertanya boleh ya Kang Hos ya? Bentar dulu, belum saya Asif. Betul. Sabar dulu, tenang aja. Jadi saya tambahkan, ketika kita mendapatkan informasi dari orang-orang kafir dan itu memang kebenaran, ya kita pakai. Apakah kita seluruhnya mengikuti orang kafir itu? Tidak. Seperti itu. Monggo silakan dilanjutkan, Kang Romi. Ya, saya lanjutkan. Pertanyaan tetap kepada alumni Al-Ahqaf, Kang Aziz. Yeah. Al-Ahqaf, pakai Qaf ya, bukan Gov. Bahasa Hadrami, pakai Gov. Itu biasa. Kita bahasa Indonesia. Ada juga itu gratis apa? Ya, Al-Ahqaf lah. di sini Al-Ahqaf di saya ikuti. Indonesia, Kang Romi, ente sudah di Indonesia, ya, pakai Qaf. Ya. Saya pakai gratis apa lah. Oke. Pakai Kang Qaf Aziz. untuk sementara ini sampai ulang ya, pakai nggak usah Al-Ahqaf aja dimasalahkan. ya. Ya, Ahqaf ya. Oke. Kang Aziz, antum ini kan 5 tahun di Hadramaut ya. 6 tahun saya. Masya Allah 6 tahun plus 1 di Mukalla, 1 tahun di Mukalla, berarti 5 tahun di Tarim. Yeah. Ana mau tanya ke antum, yang antum faham di sana kan ada istilah munsib. Munsib ya. Nah, munsib itu adalah kalau bahasa Indonesianya kepala suku. Ya betul. Kalau bahasa Arabnya di sana ketua gebilah. Ya. Kabilah Asgaf, Al-Habsyi itu ada munsibnya. Dan setiap munsib, antum faham tugas munsib adalah menjaga nama kabilah beserta keturunannya. Benar apa enggak? Ya. Meskipun salah kah? Meskipun salah kah?
Lah, Anda tanya. Tunggu, jangan dipotong, jangan dipotong. Ya. Jangan dipotong ya. Nah, ini saya kepingin berdua dulu sama sesama al-ahqaf ini. Tugasnya munsib itu adalah menjaga nasab keluarga atau nasab sukunya, benar atau enggak? Betul. Betul ya. Akhir. Setelah itu, sekarang antum posisi berada di Indonesia, mempertanyakan nasab tentang Alawi atau Ubaidillah. Ya, Mempertanyakan nasab tentang Ubaidillah. Dan antum mempertanyakan di versi kitab-kitab yang ada. Sedangkan kalau menurut hemat ana, kenapa antum selaku alumni Al-Ahqaf tidak bertanya langsung kepada munsib qabilah yang ada di Hadramut? Dan termasuk beliau-beliau adalah guru antum. Kenapa antum langsung bertanya tentang kitab-kitab yang ada di Indonesia, sedangkan antum bisa bertanya langsung kepada keturunannya alias munsib atau guru antum sendiri? Kenapa di Indonesia sekarang yang ramai? Apa antum sudah bertanya ke Al-Habib Abdullah Baharun selaku guru antum? Gimana guruku? Dan semua munsib catatan keluarga itu tidak semuanya ditadwin di dalam bentuk kitab dan dicetak oleh perpustakaan. Perlu antum ketahui. Ya. Setiap keluarga munsib itu pasti memiliki catatan keluarga dan itu pasti berupa manuskrip di keluarga tersebut dan tidak diedarkan keluar. Benar apa enggak? Sudah. Jadi pertanyaannya Ana, kenapa antum nggak bertanya langsung ke munsib pencatat nasab guru-guru antum sendiri? Ya. Oke. Sebentar Mas Ajis. Untuk teman-teman ya, kalau ingin bergabung ngobrol sama Mas Romi ini harus ke Al-Ahqaf dulu. Al-Ahqaf dulu ya. Mas Santri Pertanyaan sama alumni Ahqaf ya. dulu ya. Iya, monggo. Oke, silakan. Terima kasih. Oke. Jadi memang di sana itu di Hadramut itu banyak munsib dan dari masing-masing marganya itu ya, entah itu marga Al-Atas, Syekh Bakar bin Salim, As-Segaf, Al-Habsyi, Al-Haddad dan lain sebagainya. Nah, kebiasaan yang dimiliki oleh munsib itu adalah mencatat nama-nama dari masing-masing keluarga itu. Nah, hanya saja yang dicatat itu adalah orang-orang yang hidup di masa itu. Ya, di masa sang munsib itu hidup. Dan kalau memang dicatat ya dicatat dalam arsip-arsip pribadi. Nah, lalu sekarang yang dipertanyakan itu adalah seorang tokoh yang hidup 1000 tahun yang lalu. Nah, kalau memang mereka itu memiliki data mengenai seorang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah yang meninggal pada tahun 383 Hijriah. Kenapa dalam kitab-kitabnya Ba'alawi sendiri bahwa yang pertama kali mencatat nasabnya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron? Ini bukan statement saya, tetapi ini adalah statement dari Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, yaitu murid dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian yang kedua, statement itu pun sama dengan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih dalam kitabnya Ithaf Bani Alawi. Beliau pun juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya yang menulis nasab Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang meninggal tahun 895. Sehingga hal ini menjadi jawaban. Ketika kita ini, kenapa kok nggak bertanya kepada munsib-munsib yang ada saat ini? Ya jelas lah, yang kita pertanyakan itu adalah seorang tokoh yang hidup 1000 tahun yang lalu, sementara yang mereka catat itu adalah orang-orang yang hidup di masanya. Dan kalau melihat kesejarahan dari munsib-munsib itu, muncul awalnya itu ada pada masanya, sebelum dari Habib Ali Drus, di masanya Ali Drus di abad 10 Hijriah itu. Sehingga ketika menanyakan hal yang serupa kepada mereka, jawabannya akan sama. Inilah catatan yang kami miliki. Jadi begitu, mereka itu pun tidak akan mendapatkan jawaban dari
pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, atau mereka itu tidak akan mampu untuk mendatangkan data yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Barangkali segitu saja yang dapat saya sampaikan itu. Monggo moderator Kang Kingkong. Ya, bagaimana Kang Romi, sudah ada kepuasan nggak dari pertanyaan Anda? Kurang jelas juga, walaupun agak jelas, tapi masih kurang puas dengan jawabannya. Ya jauh, tingkat keilmuannya jauh Kang. Iya Romi. jauh, iya. Jadi kalau mau beli baju, kita tanya ke tokonya, ya jawabannya ya pastilah. Bentar, Bisa diprediksi sendiri kan? Saya kasih kesempatan untuk santri-santri di luar Al-Ahqaf. Silakan Satria Bersarung. Saya Kang mau tanya ke Gus Jazuli. Gus Jazuli, selama ini terkait jenengan ini masuk di dunia apa ini ya, penelitian nasab, ada gak intervensi dari pihak guru atau apa itu? Karena kan sampean kan alumni dan alumni Yaman dan bertentangan, tapi kan tujuan sampean kan mencari kebenaran ini kan. Siapapun dari manapun itu, jika kebenaran ya tetap katakan kebenaran kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya saya tadi itu, apakah pernah ada intervensi? Ya, kalau intervensi secara pribadi gitu nggak ada ya. Ya meskipun setelah ketika saya itu menjadi perwakilan dari Kiai Haji Imaduddin dalam debat Banten itu, saya itu disomasi dari kumpulan alumni Al-Ahqaf itu ya, apa itu namanya, Himmah Al-Ahqaf itu ya. Ya menurut saya ya terserah, saya akan melakukan hal yang menjadi prinsip hidup saya. Meskipun seandainya misalkan kalau ijazah saya dicabut misalkan ya, itu silahkan, nggak masalah. Karena yang saya perjuangkan itu adalah kebenaran. Masuk. Seandainya Mantap. itu ya, silahkan dicabut, silahkan. Saya juga rela dicabut ijazah saya dari, ya itulah. Berarti pernah ada somasi ya? Nggak mungkin lah. Nah, ya ini Tidak mungkin. Ini untuk mata yang memandang 90 mata, dengarkan dan pahami ya. Memang ada somasi. Artinya tidak objektif kalau seperti itu kan. Kita kan karena tujuannya mencari kebenaran. Betul. Kalau mereka merasa benar ya harus menampakkan data juga, melawan dengan dalil-dalil data yang mereka miliki kan, seperti itu. Tidak harus mesomasi. Oke, bentar Satria Bersarung. Bentar Ronggolawe, saya lanjutkan pertanyaannya. Kira-kira kawan-kawan Mas Ajis yang mufarokoh ada nggak seperti jenengan? Ya saya rasa ada sih, ada 1-2 mah, hanya saja tidak sevokal saya gitu barangkali itu Gus. Salim ya. Siap. Monggo silakan Ronggolawe. Kalau boleh tahu data yang diambil atau ya diambil oleh Habib Ali Asyakron itu rujukannya dari mana ya, Gus? Oke, siap. Jadi data yang paling tua yang diambil oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron itu adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Karena untuk latar belakangnya ya. Jadi beliau ini menelaah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kemudian di sana menemukan satu tokoh yang namanya Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid. Dan kebetulan di sana itu menyebutkan nasab lengkap versi beliau ya, versi As-Suluk, yang leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid ini bernama Abdullah. Nah lalu kemudian Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakron itu ya memberikan asumsi ya, memberikan istihad lah kalau bahasa ininya mah, bahasa fikihnya gitu ya, bahwa leluhur beliau itu namanya adalah Ubaid. Nah sementara untuk nama yang ditemukan dalam kitab As-Suluk itu adalah Ubaidillah. Nah sehingga beliau itu berupaya beristihad untuk menafsirkan bagaimana perubahan dari nama Abdullah menjadi Ubaid. Nah maka beliau menafsirkannya dengan tawadhu meskipun tidak dikuatkan dengan data apapun ya. Nah hanya saja ini satu hal yang sangat disayangkan dari
buku Al-Burqah Al-Musyiqah lah secara khusus ya. Jadi di sana itu ketika menyebutkan masing-masing dari biografi tokoh-tokoh leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, misalkan Ubaidillah, kemudian Alwi, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Ali, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasem, kemudian Muhammad bin Ali Sahib Mirbat, kemudian Ali Walidul Faqih, kemudian Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya. Nah, di sana itu seringkali ini bisa dijadikan atau simpulkan sebagai sebuah gaya penulisan lah ya, gaya penulisan atau apa bahasanya itu sampai lupa saya, gaya penulisan atau memang kebiasaan lah ya, kebiasaan yang dilakukan oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Jadi ketika memberikan biografi atau catatan atas biografinya Imam Ubaidillah ini, disebut bahwa Al-Imam Al-Ubaidillah dan seterusnya, dan disebut dengan lakop-lakop yang luar biasa. Nah, lalu di sana ada dibubuhi itu penambahan Zakaruhu arbabut tawarikh wa ashabit tabaqati wal akhbar gitu, di mana Ubaidillah ini disebutkan oleh para sejarawan dan juga para ulama-ulama yang memang secara fokus mengenai tabaqat atau generasi para ulama-ulama itu ya. Nah, hanya saja hal yang menjadikan saya ini cukup kecewa itu ketika beliau ini memberikan kritik atau barangkali istihad beliau dalam menjadikan bahwa Abdullah ini adalah Ubaidillah. Beliau mengatakan hakadha huwa huna Ubaid. Di mana disinilah, karena beliau mengutip sebuah syair ya. Tentang leluhur beliau yang namanya itu adalah Ubaid. Nah, cuman nama aslinya itu adalah Abdullah. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan an tarikhil janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamati Ali bin Muhammad bin Jadid, dan seterusnya. Di mana di sini itu kembalinya kepada asumsi bukan data. Itu kan fahim tuh, sungguh saya telah memahami mimma taqaddama awalan, dari keterangan yang sudah lewat di awal. Min Tarikhil Janadi, dari kitab As-Suluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. Kemudian wa Talkhis Al-Awaji, kemudian ringkasannya yang dikarang oleh Imam Al-Awaji, dan juga penjelasan yang sudah lewat mengenai biografi dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Artinya di sini ya memang mengutip dari kitab As-Suluk. Nah, lalu di sana tidak ada penjelasan bahwa leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu sama dengan leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Jadi begitu kronologisnya itu ya, Kang siapa tadi itu yang namanya Kang Ronggolawe ya. Oke. Sip. Sebelum Berarti nama Abdullah yang ada di dalam kitab Tabaqatul Mulud itu leluhurnya siapa tadi? Ali bin Jadid. Ali bin Jadid. Ya. Kemudian Ali bin Jadid ini ada kaitannya nggak dengan Ba'lawi? Ya kalau secara ini mah nggak ada, secara data yang memang nggak ada. Untuk menyambungkan bahwa keluarga Ali bin Jadid dan Ali As-Sakron itu sama, tidak ada. Makanya itulah salah satu pertanyaan yang saya sampaikan, pertanyaan Kiai Haji Madudin yang saya sampaikan dalam debat Banten itu, mana buktinya bahwa leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron dan Ali bin Muhammad bin Jadid itu memiliki leluhur yang sama? Nggak ada, nggak terjawab di sana itu. Dengan luar biasa gitu. Bentar. Sebelum dilanjutkan Mas Romi ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di bawah. Ketika Anda berada di posisinya Mas Aziz Jazuli sebagai murid Al-Ahqaf, kemudian beliau tadi menyampaikan siap diambil ijazahnya, kira-kira teman-teman yang di bawah siap tidak ketika ada ancaman ijazah untuk dicabut? Siap tidak? Jawab di typing, silahkan. Monggo dilanjut Mas Romi. Siap. Oke. Yang rusak nanti akreditas Al-Ahqafnya sendiri. Iya. Karena nanti akan dipandang oleh universitas lain. Dasarnya apa itu? Kamu itu jangan sentimen ngambil sertifikat atau apa sih istilah sekolah? Ijazah. Itu nggak berdasar. Kalau Bang Rokobo, kalau saya kembalikan tapi biayanya saya minta juga. Ya kalau minta ilmunya ya ambil itu. sendiri.
Alhamdulillah ini penontonnya siap luar biasa, mantap. Kuliah tidak gratis. Lanjut Mas Romi, silakan. Oke, salam kenal sebelumnya Kang Ajis. Nama saya benarnya Ahmad bin Sulaiman bin Jazuli. Nama saya. Oh ya, siap. Kalau boleh tahu nama antum siapa? Ahmad bin Sulaiman bin Jazuli. Iya, Ahmad bin Sulaiman bin Jazuli. Ya. Kalau boleh tahu nama antum siapa? Abdul Aziz, Muhammad Abdul Aziz saya mah. Jazuli nama bapak saya. Muhammad bin Abdul Aziz bin. Udah nggak penting itu, nggak penting. Aduh. Oh, nggak penting ya, Khair. Pertanyaan saya. Jangan Privasi itu. Mas Ajis. Nah, karena pertanyaan saya berhubungan dengan nasab juga. Pertanyaan saya, kakek antum namanya, anggaplah namanya Abdullah ya. Namanya Abdullah. Secara logika, ana nggak berani antum cucunya Abdullah. Mengatakan antum sebagai cucunya Abdullah. Secara logika ya. Ya. Kecuali antum memiliki catatan manuskrip atau kakak yang menyatakan bahwa antum adalah cucunya Abdullah. Sebagaimana saya juga, saya Ahmad bin Saifuddin bin Jazuli. Tapi mbah saya yang bernama Jazuli, beliau tidak memiliki kakak. Apakah berarti saya bukan keturunannya Mbah Jazuli? Ya enggak lah. Saya jelas-jelas keturunannya. Kenapa? Karena yang tahu tentang nasab saya, nasab antum dan nasab semua yang hadir di sini adalah keturunannya. Itu yang mengetahui nasab ke atasnya. Apa harus saya verifikasi kakak? Bilang ke saya, Ahmad, kamu bukan cucunya Jazuli. Mana buktinya? Mana kakaknya Mbah Jazulimu? Mana ada catatannya? Catatannya nggak ada, tapi ma'ruf di keluarga saya. Saya sebagai cucunya Mbah Jazuli. Ya. Intinya, secara logika aja, dalam nasab itu tidak membutuhkan harus ada catatan dari ulama fulan. Yang mengetahui tentang nasabnya adalah keluarganya sendiri. Ngapain nyatet nasabmu? Orang bukan keturunan Nabi kok dicatat buat apa? Nah, ya kayak gitulah. Ini logikanya. Bang Jaki ini sama seperti si ID tadi, seperti si ID Bang Jaki tadi. Sebentar, saya moderator, tolong ya. Nah, Sebelum oke. Mas Ajis Udah Jazuli ya. yang menjawab, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di atas ini satu menit. Monggo silakan Faku. Saya jawab Bang Romi ya, begini. Walaupun tadi tertujunya kepada Gus Ajis, nanti Gus Ajis yang nambahkan. Disinilah kekeliruannya daripada teman-teman Mbak Alwi dalam memahami suatu argumentasi, gitu kan? Nah, begini ya Tuan. Suatu argumentasi itu dia bisa dijadikan suatu pegangan ketika dia itu seperti yang tadi antum contohkan, antum keturunan Said Sulaiman gitu kan, keturunan Said Sulaiman, maka tidak ada urgensi bagi saya untuk menolak antum. Kenapa saya katakan tidak ada urgensi? Karena antum yang tahu nasab antum, sementara saya kenapa tidak ada urgensi? Karena saya tidak punya data yang menolak antum, kecuali saya akan katakan antum palsu, bukan keturunan Said Sulaiman. Dengan apa? Dengan dalih apa? Karena saya punya data bahwa Said Sulaiman itu misalnya gitu kan, nggak punya kakek buyut antum. Kakek yang mana kakek buyut antum itu misalnya Abdullah. Nah, Said Sulaiman nggak punya anak yang namanya Abdullah itu. Saya ini punya datanya, manuskripnya. Nah, saya akan mempersoalkan, tapi kalau saya tidak punya apa-apa, maka saya tidak berhak menanyakan. Itulah yang dipakai oleh Kiai Haji Imad. Kiai Haji Imad betul pada saat belum ada pengkajian, beliau itu isbat sepakat dengan nasabnya Mbak Alawi karena tidak punya data untuk menolak daripada Mbak Alawi itu. Tapi kemudian setelah muncul pengkajian dan Kiai Haji Imad mengetahui ternyata Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3 dari sumber primer. Nah, maka data yang pernah Kiai Haji Imad dengar dari Robito terkait Ahmad bin Ubaidillah ini anak Ahmad bin Isa dari data Asakron yang abad 7, maka Kiai Haji Imad berhak di sana untuk merobohkan argumentasi daripada para habaib itu.
Seperti itu Oke. Tuan. Boleh tanya ke Bang Romi, saya Bang King Kong. Bentar, monggo Boleh tanya silakan, nggak? Mas Satria 1 menit. Jangan tanya, menjawab. Iya, oke. Saya mau tanya ke Bang Romi sedikit aja ini. Bang Romi kan udah pernah sekolah di Al-Aqab ya tadi, tapi kan nggak sampai selesai kan, nggak sampai lulus. Nah, saya tanya, jawab aja ya. Sampean udah dapat buku nasab nggak dari RA? Monggo silakan dijawab Mas Romi. Apa hubungannya saya dengan RA? Saya nggak ada hubungan, nggak ada kaitan dengan RA. Enggak, saya mau tanya itu aja. Udah dapat enggak gitu? Jawab kalau iya ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Enggak lah, RA nggak punya hubungan sama kita orang. Pertanyaan saya bukan itu. Gimana Iya, pertanyaannya- lanjut Satria? Lanjutkan. Iya, beliau ini kan katanya tadi masih golongan habaib juga kan? Yang saya Enggak. tanyakan. Jangan begitu. Anda salah paham. Nggak ada hubungannya Romi. Gimana Mas? Betul King Kong kan beliau ini Said Sulaiman dan Said Sulaiman. Said Sulaiman kan? Iya. Makanya saya tanya, udah dapat bukunya? Bukan begitu. Enggak, pengakuan beliau. Kan beliau meyakinkan Said Sulaiman ke Robito. Di mana sih Bang King Kong ini ya? Apakah benar begitu, Romi? Pertanyaan pertama lah. Apakah benar begitu, Romi? Saya mau lanjut jawab ya. Ya. Mau Robito, mau Wali Songo menyatakan nasab ana nyambung ke Said Sulaiman atau enggak, saya EGP, saya keturunannya, dan itu ma'ruf di kalangan keluarga kami sendiri. Enggak, begini. Kalau sampean nanti tidak dapat buku nasab dari Robito, sampean enggak diakui. Enggak masalah, enggak diakui Robito, enggak masalah. Ya makanya saya tanya itu tadi, apakah sampean udah dapat buku nasab dari RA atau enggak gitu. Enggak. Oh ya kalau enggak ya udah, ya tinggal jawab gitu aja, enggak susah kan. Iya, enggak. Lanjut Mas Ajis menjawab, silakan. Siap, terima kasih. Itu yang Anda sebutkan tadi, Kang Ahmad ya, Ahmad Romi, Albi kalau nama di sini ya. Itu nasab yang dekat. Sehingga kalau nasab yang dekat itu ya mudah untuk verifikasi, tahu atau enggaknya. Satu tuh. Sementara untuk Imam Ubaidillah ini kan generasinya jauh. Zamannya sangat jauh dari saat sekarang ini. Jangankan di saat sekarang, di zamannya Ali bin Abu Bakar As-Sakran saja sudah jauh. Untuk verifikasinya itu pun juga perlu data. Nah, lalu kemudian yang kedua, bahwa nasab alawi ini paling sahih loh sedunia loh, paling sahih sedunia sesuai dengan klaim yang disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tidak hanya Syekh Yusuf An-Nabhani, tetapi tokoh-tokoh Ba'alawi yang menyebutkan nasab mereka itu mengatakan wahadzan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Loh, ini mujma'un alaihi sudah loh indal ulama. Nah, lalu ketika diverifikasi ya, melihat ketokohan dari Imam Ubaidillah ini sangat luar biasa loh, Imam Mustahid loh. Sebagai ahli hadis, pakar hadis, penyebar keilmuan di Hadramut, paham ahlus sunnah wal jamaah dan sebagainya. Sehingga antara klaim, ketika ada satu klaim yang ternyata klaim ini tidak mampu ya didatangkan bukti yang menunjukkan akan kebenaran dari nasab tersebut. Lalu apakah kemudian kita itu memaksakan diri untuk tetap mempercayai bahwa nasab itu adalah nasab yang paling sahih sedunia, bahkan mujma'un alaihi indal ulama? Tentu itu satu statement yang iya. Ya, satu itu untuk kedua ya. Sehingga wajar Kiai Haji Madudin itu menyatakan bahwa ketokohan dari Ubaidillah ini atau tokoh Ubaidillah ini adalah tokoh yang fiktif, wajar. Kenapa antara klaim dengan bukti tidak sinkron? Tuh. Kemudian dilihat dari sisi DNA-nya juga. DNA untuk tahun segitu itu leluhur Ba'alawi belum datang ke Hadramut itu. Karena dari DNA-nya itu kan kelihatan migrasi-migrasinya itu dari mana ke mana, tahun berapa, kelihatan. Nah, sehingga di tahun itu Ubaidillah itu memang belum datang ke sana. Artinya itu adalah tokoh-tokoh yang memang sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa nasab yang mereka miliki itu adalah sebuah nasab yang memang benar. Tuh.
Nah, kemudian selanjutnya, kalau ada pertanyaan loh, yang namanya keluarga itu pasti kan lebih tahu betul. Tetapi untuk keluarga yang lain terkonfirmasi atau tidak, itu kan? Artinya yang disebutkan oleh para ulama sejarah itu adalah ketokohan dari Ali bin Muhammad bin Jadid tadi yang saya sebutkan. Apakah pernah Ali bin Muhammad bin Jadid ini menyebutkan keluarga-keluarga yang lainnya? Dan ternyata beliau tidak menyebut kecuali satu saudaranya saja yang bernama Abdul Malik. Kemudian untuk menunjukkan bukti bahwa keluarganya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah satu keluarga besar dengan Ali bin Muhammad bin Jadid yang merupakan Bani Ubaidillah atau Bani Abdullah, itu tidak ada bukti juga. Ya, sehingga itu tertolak oleh ulama ahli nasab. Nah, kemudian yang selanjutnya ada satu makalah yang dinisbatkan kepada Imam Malik meskipun itu tidak sah ya. La yasihhu nisbatuhu ila Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Yaitu apa? An-nasu mu'tamanuna ala ansabihim ma lam yad'u syarfan. Di mana manusia itu terpercaya dalam nasabnya. Ketika saya misalkan bernasab kepada Ubaidillah, ya orang-orang itu lebih tahu mana antara saya dengan orang lain. Gitu, tentu saya yang lebih tahu dengan Ubaidillah. Dan ini ternyata dikomentari oleh Syamsuddin As-Sakhawi yang menyatakan bahwa seandainya kalau Imam Malik itu hidup di zaman sekarang, sungguh dia akan menemukan madarat yang begitu besar. Karena ini membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun untuk mengaku sebagai keturunan siapapun. Maka hal ini ya, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman akan kebenaran dari sebuah nasab. Nah, kemudian dalam redaksi lain, an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim ma lam yadda'u syarafan, ada penambahannya tuh. Selagi mereka itu tidak mengaku sebagai syarif, keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ketika ada seseorang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya maka menurut kaidah ini atau statement tadi itu pun juga tertolak. Nggak bisa itu ditolak, nggak bisa itu diterima, harus ditolak. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya sebagai seorang syarif, maka harus mendatangkan bukti, tuh kan? Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa statement dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah itu, beliau mengatakan yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarifi wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Seyogianya bagi setiap orang itu memiliki kecemburuan atas nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wa dhabtihi, memverifikasinya. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah bagi seseorang itu untuk mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW kecuali ketika dia itu mendatangkan hak kebenaran, mendatangkan bukti yang bisa diterima. Nah lalu, apakah tidak boleh bagi saya yang merupakan salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang yang segala sesuatu demi mendapatkan kepentingan materi, kepentingan duniawi, mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah saya tidak memiliki kecemburuan bagi orang-orang yang seperti itu? Sehingga ketika saya meneliti bahwa ternyata nasab yang diklaim selama ini sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia, sebagai sebuah nasab yang sudah disepakati oleh para ulama, ternyata tidak bisa membuktikan bahwa leluhurnya itu namanya adalah Abdullah, tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab. Nah, ditambah lagi dengan DNA, itu sudah rungkat itu 2 kali itu rungkatnya itu. Ya, barangkali itu sudah yang bisa saya sampaikan itu. Oke, terima kasih Mas Ajis. Kira-kira Mas Ajis, ada nggak pertanyaan yang bisa ditujukan kepada Kang Romi ini? Pertanyaannya saya cuma satu, motifnya apa membela Ba'alawi? Oke, silakan dijawab Kang Romi. Motif saya baik ke Ba'alawi, baik ke keturunan Wali Songo, baik ke keturunan siapapun di luar Ba'alawi yang mereka mengklaim, menghafal tanpa memiliki catatan bahwa mereka adalah keturunannya, saya nggak berani berhujah apapun. Karena yang mengetahui nasabnya sendiri adalah keturunannya sendiri.
itu Ini nasabnya Rasulullah, bukan nasabnya sendiri. Jadi bukan tentang motif saya ingin membela Ba'alawi, saya ingin membela Wali Songo, saya ingin membela nasab siapapun. Saya nggak berani mengomentari nasab orang lain karena saya bukan keluarganya. Yang nggak punya mengetahui data. nasabnya adalah keluarganya, adalah keturunannya. Saya nggak mengomentari nasabnya Kang Aziz. Kenapa saya nggak tahu nasabnya Kang Aziz? Apa saya harus minta kakeknya Kang Aziz? Enggak. Saya nggak berani mengomentari karena saya bukan keturunannya. Bahkan saya berdosa besar apabila saya menafikan Kang Aziz menyatakan Muhammad Kang Aziz bin Abdullah bin Alawi bin Turmudi. Saya bilang, Kang Aziz, kamu bukan cucunya Turmudi, kamu bukan keturunannya Turmudi. Saya nggak berani bilang kayak gitu. Buktinya mana, Kang Karena Aziz? nggak tahu, iya karena nggak tahu kan. Tahu. Yang menghafal tahu kan, ya. Kang Aziz adalah Kang Aziz sendiri. Saya orang luar. Kalau nggak tahu Bang Romi, lebih baik no comment aja gitu. Karena itu, Ini kan saya sampean pembelaan ini kan, tapi tidak ada datanya. dan semua yang hadir di grup ini itu bukan keturunan Ba'alawi dan enggak tahu nasabnya. Ini Kang Ba'alawi. Romi, Kang Romi, kalau begini kasusnya Rasulullah gimana? yang kita cari ini Rasulullah. Kang Romi, kalau kasusnya begini gimana? Kang Romi ini kan umurnya tuh udah tua kan, misalnya 70 tahun. Seumur lah dengan kakek saya gitu kan. Nah, kemudian bapak saya itu terlantar sebetulnya tuh di pinggir kali gitu kan. Diambillah oleh kakek saya gitu kan, dipulung gitu kan. Nah, kemudian Kang Romi ini menceritakan ke cucunya, tahu nggak tuh kakeknya si Paku Rokoba. Nah, waktu itu tuh dia itu kakeknya si Paku Rokoba itu di pinggir kali diambillah sama teman kakek, namanya teman kakek itu si Ahmad misalnya gitu kan. Nah, itu makanya si Paku Rokoba itu sebetulnya bukan keturunan atau cucu daripada si Ahmad itu. Nah, itu kan temurun-temurun tuh antum tuh ceritakan tuh ke cucunya gitu kan. Nah, kemudian cucu antum itu saya kan berkuar-kuar, nih anak cucunya Ahmad nih, anak cucunya Ahmad. Kata cucu antum itu, antum tuh salah, kakek saya itu saksi sejarah pada saat itu bahwa kakek antum tuh itu tuh dipulung sama Ahmad tuh. Nah, itulah Kiai Haji Imad dah. Cucu antum itu adalah Kiai Haji Imad yang mengetahui bahwa Ubaidillah itu anak pulung daripada Ahmad bin Isa itu. Oke. Kalau tahu ya fair, kalau tahu itu kan, boleh kalau nggak tanya tahu lagi, ya nggak boleh kan gitu. Oke, sebentar. Di sini ada penonton baru, Kang Santri Kalong. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Tunggu sebelum ke Santri Kalong, saya ingin menanggapi tadi tuh statementnya Kang Romi ya. Siap. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan, itu kan yang dinarasikan oleh Kang Ahmad itu masuk dalam statement atau makolahnya Hadis tadi. Imam Malik radhiyallahu Ya, anhu. Imam Malik. Ya, annasu mutamanuna ala ansabihim malam yada'u syarafan, itu sudah terjawab sebenarnya. Nah, kemudian untuk saya atau dengan statement yang saya bawa di akhir tadi, itu yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun dan seterusnya, itu juga menjawab statement atau narasi yang disampaikan oleh Kang Ahmad. Ya, kalau Kang Ahmad memahami apa yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah saya bisa menarik kesimpulan bahwa Kang Ahmad ini ingin menyitir sebuah hadis, yaitu tentang dosa besarnya fil ansab ya. Saya komentari bahwa untuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, atau Imam Bukhari atau Muslim, salah isnatani fin nasi huma bihim kufrun fil ansab wa niyahatu 'alal mayyit. Tuh kan? Dimana dua hal yang ketika dua hal ini di kalangan manusia itu terjadi, maka itu dapat menyebabkan kekafirannya. Meskipun para ulama menafsiri dengan penafsiran yang bervariasi antara itu dosa besar, memang kufur shagir dan seterusnya. Walhasil ketika ta'nu fil ansab di sini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa ta'nu fil ansab itu bisa masuk dalam kategori dosa besar ketika
ketika tidak didasari atas ilmu. Tetapi ketika apa fil ansab dan didasari atas ilmu, itu tidak masuk ke sana. Nah, sehingga narasi-narasi yang disampaikan oleh Kang Ahmad itu tidak mengena sama sekali terhadap kajian dari Kiai Haji Madudin serta barisan beliau ya, yang diantaranya adalah saya. Yaitu barangkali Betul. saya sampaikan itu. Bentar. Sepakat saya itu, sepakat saya itu. Terima kasih Mas Ajis. Jadi begitu penjelasan dari Mas Ajis ini sangat-sangat detail sekali ya. Semoga Kang Romi yang pernah belajar di Al-Ahqaf tidak lulus itu mampu mencerna ya dari jawaban Mas Ajis. Kalau seandainya Bani Ba'alawi itu menasabkan dirinya ke Fir'aun, itu mungkin kita nggak akan ruwet. Berhubung yang Nggak masalah itu, nggak masalah. kepada Rasulullah, kita harus punya giroh ya di situ, titik garis bawahnya di situ. Oke, kita lanjutkan kepada santri Kalong. Mungkin ada yang ingin disampaikan 1 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Kang Hasan. Saya ini muridnya Gus Ajis. Jadi Murid dari mana weh? Nah. Ya siap Gus Hasan, nggih. Lanjut. Tanya Tor. Sebentar, Ronggo Lawe, sabar. Habis ini sampean. Monggo silakan Kang Santri Kalong. saya ini muridnya Gus Ajis, santrinya. Saya ngikuti Gus Ajis aja. Oke, terima kasih Kang Santri Kalong. Ngomong-ngomong dari mana? Hadramaut atau India? Dari Yaman. Oke, terima kasih. Monggo silakan Kang Ronggo Lawe.